Di balik viralnya film horor ala Seroban Bulan ini tersimpan sebuah kenyataan sejarah yang jauh lebih dalam dari sekedar fiksi layar lebar. Jalur ini bukan hanya soal mitos, tapi merupakan saksi bisu pembangunan jalan raya pos yang legendaris, hingga jejak-jejak peristiwa kelam di masa lalu yang hingga kini masih menjadi misteri. Hari ini gua bakal ngajak kalian melihat Alas Roban dari sisi yang berbeda, menelusuri sejarahnya, menghormati para pendahulu kita, dan memahami kenapa jalur ini akan selalu punya tempat khusus dalam ingatan masyarakat Indonesia. Selamat datang di Tajuk Misteri. Belakangan ini, nama Alas Roban kembali viral karena film horor terbaru di bioskop. Tapi tahukah kalian kalau di balik aspal jalur maut ini tersimpan sejarah yang jauh lebih mendalam dari sekedar film? Mulai dari ambisi pembangunan era Dendels yang memakan di ribuan nyawa hingga sisa-sisa peristiwa kelam di era 80-an yang masih menyisakan misteri hingga hari ini. Kali ini gue bakal membawa kalian menelusuri sisi lain Alas Roban, bukan hanya tentang penampakan, tapi tentang fakta sejarah yang terlupakan dan logika di balik legenda yang menyelimutinya. Ini adalah kisah nyata dari jalur yang tak pernah benar-benar sunyi. Inilah sisi gelap Alas Roban. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke cerita-cerita tentang warung goib atau bus hantu yang sering kalian dengar di media sosial, kita juga harus berani melihat ke belakang. Jauh sebelum aspal mulus ini ada, tempat ini adalah sebuah jalur penghubung yang bernama Alas Roban. Banyak dari kita yang hanya tahu kalau jalanan ini adalah bagian dari jalan raya pos yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman William Dendels pada tahun 1808. Tapi pernahkah kalian membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di tahun itu? Dendels punya ambisi besar untuk menyambung Anyer sampai Panarukan dalam waktu 1 tahun. Dan Alas Roban ini adalah salah satu titik paling mustahil untuk ditembus. Dulu, Alas Roban bukanlah jalan terbuka seperti sekarang. Ini adalah hutan belantara yang sangat rapat, dihuni oleh harimau Jawa, ular berbisa, dan penyakit malaria yang mematikan. Ribuan pekerja paksa atau yang kita kenal dengan istilah kerja rodi didatangkan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Mereka dipaksa membelah bukit dan menebang pohon raksasa hanya dengan alat seadanya, yaitu ada kapak, cangkul, dan tangan kosong. Yang mengerikannya bukan hanya medannya, tapi sistemnya. Dendels memberlakukan aturan yang sangat kejam jika pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Para mandor akan disiksa dan para pekerjanya mereka dibiarkan kelaparan di tengah hutan. Catatan sejarah ini menyebutkan korban jiwa di titik Alas Roban. Ini adalah salah satu yang tertinggi di sepanjang jalur Anyer sampai Panarukan. Setiap jengkal tanah yang kalian injak di sini kemungkinan besar pernah bersimbah keringat dan darah karena keterbatasan waktu dan juga tenaga. Para pekerja yang tewas akibat kelelahan, serangan binatang buas, atau malaria seringkali tidak dibawa pulang. Mereka tidak mendapatkan pemakaman yang layak dengan doa-doa. Mereka dikubur secara massal tepat di mana mereka jatuh. Bahkan ada desas-desus yang menyebutkan bahwa beberapa jenazah pekerja tertimbun langsung di bawah lapisan batu dan tanah yang kemudian menjadi fondasi jalan yang kita lewati hari ini.
Itulah sebabnya banyak orang tua zaman dahulu percaya kalau tanah di alas roban itu selalu haus. Jadi, kalau kalian merasa udara di sini terasa lebih berat atau mendengar suara-suara rintihan saat mesin mobil kalian mati di tengah jalan, mungkin itu bukan sekedar angin, dan mungkin itu adalah memori kolektif dari ribuan nyawa yang terkubur tanpa nama, yang menuntut untuk diingat. Sejarah berdarah ini seolah menjadi fondasi bagi kegelapan-kegelapan selanjutnya yang terjadi di sini. Karena setelah era penjajahan berakhir, hutan ini kembali menjadi saksi dari sebuah tragedi yang jauh lebih modern. Namun tak kalah mengerikan jika era Dendels ini meninggalkan luka karena kerja paksa, maka era 1980-an meninggalkan trauma yang berbeda di alas roban. Kita bicara tentang sebuah periode yang hingga kini masih menjadi sejarah kelam, era Petrus atau penembakan misterius. Kalian yang lahir di era 90-an atau 2000-an mungkin hanya mendengar ini sebagai cerita selentingan, tapi bagi mereka yang hidup di tahun 1983, ketakutan itu sangat nyata. Dan di masa itu ada sebuah operasi pembersihan besar-besaran terhadap para preman, gali, atau siapapun yang dianggap meresahkan masyarakat. Orang-orang ini tiba-tiba hilang dari rumahnya di malam hari dan ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan yang sudah tidak layak. Alas roban ini dengan hutannya yang sangat lebat dan minimnya pemukiman penduduk menjadi lokasi pembuangan paling ideal. Hutan ini adalah tempat yang sempurna untuk menghilangkan jejak tanpa ada saksi mata. Warga sekitar alas roban di masa itu seringkali bangun di pagi hari hanya untuk menemukan pemandangan yang akan menghantui mimpi buruk mereka seumur hidup. Bukan satu atau dua kali, tapi berkali-kali jenazah tanpa identitas ditemukan di dasar jurang atau tergeletak begitu saja di semak-semak pinggir jalan. Yang paling mengerikannya adalah kesaksian para sopir truk yang terpaksa melintas di jam 2 atau 3 pagi. Mereka bercerita sering melihat mobil-mobil misterius berhenti di bahu jalan yang gelap gulita. Mereka tidak berani berhenti, bahkan tidak berani sekedar melirik. Karena mereka tahu jika mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, mereka bisa jadi adalah orang yang berikutnya yang hilang. Pertanyaannya adalah kemana perginya energi dari ribuan nyawa yang diakhiri secara paksa di tengah hutan ini? Banyak praktisi spiritual dan warga lokal percaya bahwa alas roban menjadi sangat berat dan juga angker karena banyaknya sisa-sisa dendam dan penderitaan dari mereka yang dibuang di sini tanpa pernah mendapatkan keadilan secara hukum. Inilah yang menjelaskan kenapa banyak penampakan di alas roban tidak berbentuk seperti hantu tradisional. Banyak kesaksian menyebutkan sosok-sosok pria dengan luka-luka mengerikan atau sosok yang seolah-olah sedang meminta pertolongan di pinggir jalan, namun menghilang saat didekati. Mereka itu bukan sekedar penghuni hutan, mereka adalah resude dari sebuah sejarah yang coba dihapus. Namun, tanah alas roban menolak untuk melupakannya. Namun, teror di alas roban bukan hanya soal mereka yang sudah tiada. Ada sebuah ancaman lain yang jauh lebih nyata yang setiap tahunnya menuntut tumbal dari mereka yang masih hidup di atas aspal jalur tengkorak ini. Setelah kita bicara soal darah dan sejarah kelam, sekarang gua bakal bicarain fakta yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kenapa alas roban menyandang predikat sebagai salah satu jalur tengkorak paling mematikan di Indonesia? Apakah ini murni karena gangguan goib seperti yang sering kita lihat di film-film?
Kalau kalian baru saja menonton film horor tentang Alas Roban yang viral belakangan ini, kalian mungkin melihat teror yang datang dari sosok-sosok menyeramkan yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Dan jujur saja, film itu berhasil menangkap atmosfer mencekam dari hutan ini. Tapi ada satu hal yang tidak bisa digambarkan sepenuhnya oleh film, yaitu betapa jahatnya medan geografis di sini bagi para pengemudi. Secara teknis, Alas Roban ini memiliki topografi yang sangat ekstrim. Kita bicara tentang perbukitan dengan kemiringan yang menipu. Titik paling legendaris adalah tanjakan Cleland. Bagi kalian para sopir truk logistik yang membawa beban puluhan ton, nama ini adalah ujian nyali. Dan di sini, mesin kendaraan dipaksa bekerja melampaui batas. Tapi ancaman sebenarnya bukan saat mendaki, melainkan saat kendaraan kalian mulai menuruni lereng. Fenomena brake fade atau remblong di turunan yang sangat panjang dan curam ini, gesekan terus-menerus membuat kampas rem menjadi sangat panas, hingga akhirnya kehilangan daya cengkeram dalam hitungan detik. Kendaraan besar seberat puluhan ton bisa berubah menjadi bola besi yang tak terkendali. Inilah alasan logis kenapa begitu banyak nyawa melayang di sini setiap tahunnya. Namun disinilah letak garis tipis antara logika dan misteri. Banyak sopir yang selamat dari kecelakaan maut mengaku mengalami fenomena highway hipnosis di jam-jam rawan antara jam 1 sampai jam 4 pagi. Saat kelelahan mencapai puncaknya dan pandangan kalian hanya tertuju pada jalanan yang terlihat monoton di bawah sinar lampu yang minim, otak kalian mulai memanipulasi kenyataan. Di film mungkin digambarkan sebagai hantu yang menyeberang, tapi dalam dunia nyata banyak sopir yang bersumpah mereka melihat jalanan lurus yang sangat panjang. Padahal kenyataannya di depan mereka itu adalah tikungan tajam 90 derajat yang menuju jurang. Apakah itu murni kelelahan otak ataukah memang ada energi dari masa lalu yang sengaja menyesatkan pandangan mereka di saat mereka paling lemah? Jadi sementara film fokus pada sosok penampakan yang menyeramkan, kita juga harus menyadari bahwa teror di Alas Roban jauh lebih licin dari itu. Dia menyerang melalui kelelahanmu, melalui panasnya rem kendaraanmu, dan melalui kabut tebal yang tiba-tiba turun menyelimuti jalur ini. Dan jika kalian pikir logika teknis tadi sudah cukup menjelaskan semuanya, semua penjelasan logis itu tentang remblong atau kelelahan otak yang gua bahas tadi seketika akan terasa tidak berarti saat kita berhadapan dengan fenomena yang satu itu. Fenomena yang sudah dialami oleh puluhan, bahkan mungkin ratusan orang di Alas Roban, dimensi goib. Kita mulai dari cerita yang paling banyak dilaporkan oleh para pengemudi lintas provinsi. Warung goib. Bayangkan, jika kalian mengemudi di tengah malam buta, hujan rintik, perut lapar dan mata sudah sangat berat. Tiba-tiba di tengah hutan yang seharusnya tidak ada pemukiman, kalian melihat deretan warung kopi yang sangat terang. Kalian melihat lampu-lampu neon yang cerah, kepulan asap dari penggorengan, bahkan kalian bisa mendengar suara tawa orang-orang yang sedang bercengkrama di dalamnya. Karena mereka merasa lapar, kalian menepi dan kalian memesan kopi, makan gorengan yang masih hangat dan juga berbincang dengan penjualnya yang ramah. Tapi kengerian baru dimulai saat pagi datang. Begitu matahari terbit, kalian tersadar bahwa kalian tidak sedang berada di warung. Banyak kesaksian menyebutkan mereka terbangun di dalam mobil yang terparkir tepat di bibir jurang yang sangat dalam. Dan yang paling bikin merinding, di dalam mulut mereka masih ada sisa-sisa tanah atau daun jati kering yang tadi malam mereka
utamakan. Lalu ada legenda yang tak kalah mengerikan, bus hantu alas roban. Cerita ini juga sering dialami para perantau yang tertinggal bus terakhir. Di saat mereka putus asa di pinggir jalan, tiba-tiba muncul sebuah bus melintas dengan jurusan yang mereka tuju. Busnya terlihat biasa saja, tapi begitu kita naik, kalian akan merasakan atmosfer yang sangat tinggi. Seluruh penumpang di dalamnya hanya duduk diam. Tidak ada suara obrolan, tidak juga ada suara radio, bahkan suara mesin busnya pun tidak terdengar. Semua mata penumpangnya menatap kosong ke depan. Banyak yang bercerita, mereka merasa perjalanan itu hanya berlangsung selama 10 menit untuk menempuh jarak ratusan kilometer. Dan begitu mereka turun, bus itu menghilang dalam sekejap saat melewati tikungan gelap. Setelah dicek ke agen bus resmi, nomor polisi bus yang mereka tumpangi itu ternyata adalah bus yang sudah hancur total dalam kecelakaan maut di tanjakan Plelen 10 atau 20 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah ini murni halusinasi massa ataukah alas roban memang memiliki semacam celah waktu atau portal gaib yang sering terbuka di jam-jam tertentu? Banyak yang percaya ribuan nyawa yang hilang sejak era Dendels hingga era Petrus telah terbangun sebuah peradaban sendiri di sisi lain hutan ini. Sebuah dunia yang terkadang ingin mencari teman dari dunia kita. Namun, di balik itu semua, kengerian ini masih ada satu bagian cerita yang tersisa. Bagaimana kabar alas roban hari ini di tahun 2026? Apakah pembangunan jalan tol yang modern berhasil mengusir kegelapan itu, atau justru ia hanya berpindah tempat? Hari ini di awal tahun 2026, wajah alas roban memang sudah jauh berbeda dengan hadirnya jalur tol Batang sampai Semarang. Beban di jalur lama kini berkurang secara drastis. Jalanan yang dulu menjadi urat nadi utama Pulau Jawa kini terasa lebih lengang, lebih tenang, dan bagi sebagian orang justru terasa lebih sunyi. Banyak yang bertanya, apakah dengan adanya pembangunan modern dan lampu jalan yang semakin terang, teror di alas roban sudah hilang? Kisah-kisah yang tadi kita bahas, dari era Dendels, tragedi Petrus, hingga warung goib, adalah pengingat bagi kita semua bahwa di balik kemajuan teknologi dan aspal yang kita injak, ada nyawa yang pernah berjuang dan ada misteri yang mungkin memang tidak ditakdirkan untuk kita pecahkan sepenuhnya. Jadi, saat kalian melewati jalur ini di masa depan, entah melalui jalur tol yang modern atau jalur lama yang penuh kenangan, ingatlah satu pesan ini. Waspadalah bukan hanya pada mesin kendaraan kalian, tapi juga pada pikiran kalian sendiri. Hormati tempat yang kalian lalui karena setiap tikungan memiliki ceritanya sendiri, dan setiap jengkal tanah memiliki rahasianya sendiri. Karena pada akhirnya, alas roban akan selalu menjadi saksi bisu bagi mereka yang datang, mereka yang pergi, dan mereka yang tak pernah kembali. Alas roban akan selalu punya dua sisi. Sisi yang bisa kita jelaskan dengan logika dan sejarah, serta sisi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah melintas di sana saat malam sudah terlalu larut. Terlepas dari segala mitosnya, jalur ini adalah bagian penting dari sejarah perjalanan kita. Sekarang gua mau dengar dari kalian nih, di antara kalian adakah yang punya pengalaman berkesan, baik itu mistis maupun teknis saat melintasi jalur alas roban? Tuliskan cerita kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan sopan dan saling menghargai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang belum bergabung, silahkan klik subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan kasus kriminal dan juga misteri dunia lainnya. Hanya di Tajuk Misteri.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Gua Diva Aurelia pamit undur diri, tetap waspada dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.